topik yang bertema pemimpin yang konsisten membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa begitu penting saudara memahami dan mengerti ya pentingnya konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena kesuksesan setiap orang percaya, ya termasuk juga setiap pemimpin Kristen itu sangat dipengaruhi oleh landasan atau fondasi kehidupan rohani yang dia punya. Dan tentunya fondasi kehidupan rohani itu harus dibangun di dalam firman, harus dibangun di dalam Kristus. Di luar daripada firman, di luar daripada Kristus, kita sebagai orang percaya tidak akan mungkin bisa berdiri kuat dan berdiri teguh di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan yang sedang dialami oleh semua orang hari-hari ini. Tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, mereka yang pasti tetap diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan, dan didorong, dan ditolong oleh Tuhan untuk memahami dan bahkan memahami firman Tuhan, dan bahkan juga untuk kuat menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup yang ada. Maka untuk itu saudara, penting konsistensi, penting kesetiaan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dari waktu ke waktu. Saudara, kalau saudara konsisten membaca, merenungkan, dan mengimplementasikan atau menerapkan, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara setiap saat, setiap waktu, maka firman Tuhan itu akan memberikan pertumbuhan, kedewasaan rohani, dan kekuatan dan kuasa bagi saudara untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Nah, maka untuk itu saudara, sebenarnya konsistensi dalam membaca dan merenungkan melakukan firman Tuhan itu juga akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam mengubah pola pikir, mengubah sikap, mengubah perilaku, bahkan seluruh aspek dalam kehidupan saudara. Termasuk juga cara berkomunikasi setiap orang percaya harus berubah seiring dengan konsistensinya dia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sisi lain, dampak daripada membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu pasti akan bawa perubahan, bawa dampak juga terhadap cara, strategi, pola belajar para mahasiswa. Itu udah pasti. Nah, bagi yang sudah bekerja, firman Tuhan yang dibaca, yang direnungkan, dan dilakukan juga sama. Akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan bagi seorang profesional, bagi seorang pekerja, bagi seorang pengusaha, untuk tetap bisa survive dalam menjalankan usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya di masa-masa sukar seperti ini. Karena kenapa? Karena dia selalu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan mereka para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Ada pengaruh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Yes, itu sudah pasti. Para pelayan Tuhan tidak akan pernah mendapatkan kasih kuasa dan urapan dari Tuhan kalau para pelayan atau hamba-hamba Tuhan itu malas membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Tidak akan pernah mendapatkan kuasa yang daripada Roh Kudus. Kecuali mereka konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Maka mereka mendapatkan kuasa itu dan juga pelayanannya akan diberkati, diperluas oleh Tuhan. Jadi, dalam hal ini yang mau saya tekankan adalah konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu berdampak bukan hanya kepada kehidupan rohani kita, bukan hanya terhadap kehidupan kita di surga nanti, tapi juga membawa dampak dia selama kita hidup di dunia ini, baik dalam konteks sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai pengusaha, dan sebagai pejabat. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam 2 Timotius 3, 16-17 yang berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat ya untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari sini kita lihat bahwa firman Tuhan itu membawa 3 dampak.
membawa 3 nilai atau pengaruh yang amat dan sangat luar biasa dalam hidup saudara. Menyatakan, mengajar saudara, menegur akan kesalahan saudara, tapi juga memperbaikinya, dan juga mendidik saudara supaya makin bertambah benar dari waktu ke waktu. Itulah sebenarnya tidak ada satu kesia-siaan, atau kehampaan, atau kealpaan, atau tidak ada dampak yang negatif dari konsistensi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Enggak ada. Tapi justru semuanya membawa dampak yang positif di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan juga orang-orang yang melakukan firman itu dari waktu ke waktu. Di dalam ayat 17 dikatakan di sana, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya, orang yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu, karena tadi ada 4 manfaatnya, ya, maka ya keempat manfaat tadi itu akan memperlengkapi setiap saudara-saudara, ya, menjadi anak Tuhan yang sempurna. Di samping itu juga, ya, memperlengkapi saudara untuk semakin menjadi saksi Kristus yang hidup di kampus, di kantor, di rumah, bahkan juga di tengah-tengah usaha pekerjaan dan bisnis apapun. Untuk itu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam materi ini akan saya menjelaskan secara lebih detail, secara lebih spesifik kepada saudara. Ya, bagaimana ya cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Bagaimana membangun komitmen dan kesetiaan supaya tidak putus-putusnya ya kita sebagai orang percaya di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan apa nilainya, apa dampaknya, apa pengaruhnya di dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, di awal ini saya mau jelaskan dulu kepada saudara-saudara alasan pentingnya membaca, mempelajari, serta melakukan atau mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita lepas pribadi masing-masing. Nah, untuk itu mari siapkan dulu saudara Alkitab saudara. Mesius disiapkan Yesaya pasal 40 ayat 8. Wiboyanto siapkan Matius pasal 24 ayat 35. Yosua Miyake siapkan Mazmur 119 ayat 89. Dan baik, Yeremia siapkan Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20. Lalu Yakub siapkan Yohanes 20 ayat 30. Nah, untuk lebih jelasnya, saudara lihat di slide sudah saya munculkan semuanya ayat-ayatnya. Jadi nanti saudara bisa ingat ayat-ayat yang sudah saya bagikan tadi. Oke, baik, kita mulai dulu. Tadi saya sudah baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kalau ditanya, apa sih pentingnya, apa sih alasannya sehingga orang percaya, orang Kristen penting membaca, mempelajari, serta mengimplementasikan di dalam kehidupannya? Saya kira dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi, saudaraku, sangat jelas. Ya, alasan yang pertama, mengapa saudara penting konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, artinya begini, firman itu, arti daripada diilhamkan Allah, ya, artinya adalah firman Tuhan itu mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, sampai dengan Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah. Artinya apa? Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu berasal dari hati, pikiran, perasaan, dan rencana-rencana Allah untuk kehidupan kita semua orang percaya. Secara simpelnya, secara singkatnya, bahwa Alkitab itu adalah 100% isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Allah untuk kehidupan kita
di dunia ini dan juga di surga. Itulah arti kata diilhamkan. Kalaupun Tuhan memakai para penulis, di dalam perjanjian lama ada Nabi Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, bahkan juga ada Raja Salomo dan ada Raja Daud. Serta di perjanjian baru ada para rasul, yaitu murid Tuhan Yesus langsung. Ya, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka itu menuliskan firman Tuhan itu sehingga bisa sampai kepada kita hari ini, mereka itu hanya menuliskan apa yang berasal dari hati dan pikiran dan perasaan Allah. Mereka hanya menuliskannya saja sebenarnya. Tetapi pada esensinya, apa yang mereka tuliskan itu bukan isi hati, isi pikiran, isi perasaan mereka, bukan. Tapi apa yang mereka tuliskan itu adalah isi hati, isi pikiran, dan isi perasaan Allah, dan rencana-rencana Allah untuk hidup kita di dunia ini, dan juga untuk hidup kita di surga. Maka dalam konteks itu sebenarnya para penulis itu, baik para nabi dan rasul, hanya menjadi jurtul. Ya, jurtul itu apa? Juru tulisnya Tuhan aja sebenarnya. Tetapi sumber dari firman yang mereka tulis adalah berasal dari Tuhan sendiri. Nah, ini alasan yang pertama. Ya, mengapa kita perlu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kalau saya mau kasih analogi yang paling sederhana, kira-kira begini. Alkitab itu atau firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan untuk kita orang percaya. Maka, ya, karena Alkitab itu adalah surat cintanya Tuhan, maka kalau saudara mau ingin mengenal isi hati Tuhan, dan rencana-rencana Tuhan untuk hidup saudara hari ini, saat ini, di dunia ini, dan bahkan juga di surga, ya harus konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Halnya misalkan kalau saudara baru jatuh cinta atau baru ditembak oleh seorang pria atau ya seorang pria lah. Ya, pasti saya kira saudara akan selalu terus teringat-ingat apa isi WA waktu pertama kali sang pria yang saudara cintai itu nembak saudara. Bahkan mungkin masih ada di antara saudara udah berpuluh tahun masih saudara simpan isi WA-nya. Ya, dan bahkan masih sering saudara bolak-balik membacanya. Walaupun mungkin saudara sudah diputusin ya. Tapi saudara begitu terharu dengan isi dari WA itu. Karena kenapa? Isi dari WA itu adalah ungkapan perasaan orang yang saudara kasihi pertama kali kepada saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab ini melebihi daripada isi cinta, ya, isi hati seorang, ya, kekasih antara laki-laki dan perempuan. Melebihi daripada itu firman Tuhan. Maka untuk itulah sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita juga untuk mengasihi Tuhan dan juga cinta terhadap firman Tuhan dengan cara apa? Konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Alasan yang kedua, mari kita lihat dulu. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Alasan yang kedua, saudara, mengapa kita perlu konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Karena firman itu bernilai kekekalan. Karena firman Tuhan itu akan tetap relevan di dalam memberikan penghiburan dan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Waktu kita menghadapi kesukaran, waktu kita menghadapi kesulitan, selama kita hidup di dunia ini, dan juga waktu kita nanti ada di surga. Bumi dan segala isinya itu punya expired, punya kaladuarsanya, bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Tetapi firman Tuhan tidak punya masa expirednya, juga tidak punya masa kaladuarsanya. Maka itu yang dikatakan di sana. Waktu kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu, maka firman Tuhan itu akan tetap terus memberikan kita pengharapan, kekuatan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah-ubah. Dan juga untuk terus membimbing kita ke arah dan hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga,
Matius pasal 24 ayat 35. Boleh silakan dibaca Matius pasal 24 ayat 35. Oke, Matius 24 ayat 35, coba baca sekali lagi, kurang jelas di saya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Oke. Nah, saya kira jelas. Alasan yang ketiga, karena langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Artinya, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini akan selalu ada saja dan bahkan silih berganti. Tetapi waktu kita tetap melekat kepada Tuhan dengan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan tahu diberikan kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di masa-masa waktu kita masih hidup di dunia ini. Maka di sini dapat kita lihat, tidak ada kesia-siaan dari konsistensi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada kesia-siaan. Karena dikatakan di sana, bumi, langit, dan segala isinya akan berlalu. Tetapi firmanku, perkataanku itu, kira-kira maksudnya Tuhan ya, akan tetap untuk selama-lamanya. Arti yang kedua daripada ayat itu menjelaskan, ya, bahwa firman Tuhan itu relevan dalam menjawab setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup kita di dunia ini. Ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Punya masa expired dan punya jangka waktu berlakunya ilmu pengetahuan. Dan juga apa? Punya keterbatasan. Tapi firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dan juga tidak dikandangi oleh perubahan zaman atau juga kemajuan teknologi dan informasi. Tidak dibatasi. Semua itu tidak membatasi firman Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan itu sendiri melebihi daripada semua ilmu pengetahuan, melebihi daripada kepintaran dan kecerdasan manusia. Maka kalau saudara tambahkan di dalam diri saudara konsistensi di dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka dapat dipastikan saudara akan dikasih hikmat dan pengertian yang lebih lagi. Kalau Alkitab katakan 10 kali lipat dibanding daripada sebelum dulu saudara konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Oke. Yang keempat, Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Dari Mazmur 119 ayat 89, alasan yang keempat, mengapa kita perlu konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu menjadi jaminan bagi saudara untuk hidup di dunia ini dan juga menjadi jaminan bagi saudara untuk masuk surga. Sudah pasti orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah tahu dia jalan menuju surga. Orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah hidupnya menjadi lebih baik. Dan tidak akan pernah karakternya, pola pikirnya, gaya komunikasinya menjadi bertambah benar. Gak mungkin. Kalau dia tidak konsisten membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sama juga. Ya, mahasiswa yang tidak konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah cara berpikirnya lebih pintar. Tidak akan pernah dia lebih cerdas daripada orang yang konsisten membaca firman Tuhan. Mahasiswa yang tidak konsisten membaca, merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kepintaran, kecerdasan, dan bahkan IPK yang terbaik. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki pikiran Kristus lewat firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan. Maka ini penting. Alasan yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan 20. Ya, Pak. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Alasan yang kelima, mengapa penting kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan? Jelas sekali dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 tadi. Karena firman Tuhan atau Alkitab itu adalah alat atau instrumen yang Allah sediakan, yang Allah siapkan untuk dia pakai berbicara kepada saudara dan saya. Nah, jadi kalau seseorang tidak tertarik baca, merenungkan, dan lakukan firman Tuhan, mungkin dia semakin paham apa yang benar untuk dia lakukan dan dia pikirkan dalam hidup. Nggak mungkin. Kecuali dia kalau dia konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu banyak berbicara kepada kita tentang apa yang harus kita hindari sehubungan dengan dosa. Tentang hal-hal apa yang benar yang harus saudara lakukan dan kerjakan dalam hidup saudara. Itu hanya bisa ditemukan lewat firman Tuhan. Maka kalau kita lihat lebih jauh saudara, orang yang malas membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan pasti akan makin banyak dia memikirkan dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Tapi kalau orang yang konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, dia akan makin terhindar jauh dari yang namanya kesalahan, dari yang namanya dosa. Itu udah pasti. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang dia baca, yang direnungkan itu, dia kan dilakukan. Sehingga itu menjaga dia untuk apa? Berpikir hal-hal negatif. Bertindak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu firman Tuhan akan menjaga kita. Maka kalau saudara bertanya, Pak, gimana sih caranya untuk hidup lebih baik, berpikir lebih baik, belajar lebih baik, dan punya masa depan yang lebih baik? Tidak ada kata lain selain daripada konsistenlah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Karena Alkitab itu adalah alat yang disediakan oleh Tuhan supaya kita bisa tahu isi hatinya dia, isi pikirannya dia, dan juga apa? Rencana-rencananya yang indah untuk hidup saudara selama saudara di dunia ini, dan juga waktu nanti saudara ada di surga. Itu alasan yang kelima. Karena Alkitab Tuhan sudah sediakan buat kita untuk berbicara kepada kita. Maka itu juga alasannya kenapa selalu saya dorong saudara, ayo harus rajin baca Alkitab. Ayo siapkan ayat-ayatnya, baca, dan lain sebagainya. Nah sekarang saudara baru tahu nih. Maksud dan tujuan saya tidak lain tidak bukan supaya apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan yang saudara baca tadi. Mungkin saudara baru nggak, oh ini rupanya maksudnya Pak Tony ya. Oke. Nah ini harus jelas. Maka dengan demikian dalam Wahyu 3, Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 tadi, firman Tuhan itu nggak boleh ditambah. Nggak boleh ditambah. Maksudnya gimana Pak Tony nggak boleh ditambah? Misalkan nih, kita Wahyu kan cuma ada satu. Nggak boleh lagi orang Kristen menambahkan kita Wahyu 2, nggak boleh. Karena semuanya hanya cuma ada satu nama kitab Wahyu. Atau yang kedua misalkan, kitab Matius kan cuma satu. Maka tidak boleh lagi ada orang Kristen yang menambahkan kitab Matius 2, nggak boleh. Matius itu hanya cuma satu dicatat dalam Alkitab, Markus, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dia perkataan Tuhan langsung kepada kita. Yang untuk itulah tidak boleh ditambah. Termasuk juga nama nabi
yang ada di Alkitab itu tidak boleh ditambah lagi. Walaupun mungkin dia seorang hamba Tuhan besar, ya, taruh misalkan nama si hamba Tuhan ini adalah Joni gitu ya, gembala sidang besar, ketua sinode gitu. Lalu saking banyaknya jemaatnya, lalu dia menobatkan dirinya menjadi nabi. Itu nggak boleh. Karena nama nabi-nabi itu sudah ada dalam Alkitab, nggak boleh ditambah lagi. Boleh apa dikurangi? Nama-nama nabi di Alkitab, misalkan nama Yeremia disingkirkan, dibuang, lalu dimasukkan namanya sendiri, nggak boleh juga. Oke. Gini, tugas kenabian itu yang masih ada. Apa maksudnya tugas kenabian, Pak Tony? Yaitu memberitakan firman. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan, itu boleh. Dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan itu haruslah juga berasal dari kitab-kitab yang ada di PL dan PB. Tidak boleh dari luar itu. Oke, jelas itu ya. Lalu bagaimana dengan Rasul, Pak Tony? Sama. Nama Rasul itu sudah berhenti, sudah ditutup. Sejauh dengan nama-nama Rasul yang sudah ada dalam Perjanjian Baru. Pak Tony ditambah lagi dengan Rasul yang baru, cara misalkan. Di Alkitab kita kan ada namanya Rasul Paulus ya. Lalu ada orang menambahkan lagi menjadi Rasul Paulus kedua. Dan dia buat kitabnya, dan dia dirinya sendiri dia nobatkan. Dia umumkan menjadi Rasul Paulus kedua. Boleh nggak itu? Nggak boleh, itu sesat. Karena Rasul Paulus itu cuma ada satu dalam Alkitab. Nah, itu yang maksud dengan tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Tapi yang masih boleh dilakukan itu dalam konteks kerasulan ya, yaitu apa? Petugas kerasulan. Sama dengan tadi di Perjanjian Lama, tugas kenabian. Itu yang boleh. Tapi namanya tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Firman yang dikhotbahkan oleh para nabi dan rasul itu juga tidak boleh ditambah dan dikurangi. Artinya apa? Tidak boleh bertentangan dari apa yang sudah ditulis dalam Alkitab PL dan Firman. Jadi, contoh kerasulan yang hanya boleh dilakukan apa? Menjelaskan lebih detail. Memberitakan firman itu dengan lebih spesifik kepada setiap orang yang dilayani. Itu yang dimaksud dengan fungsi kerasulan. Hanya itu yang boleh dilakukan. Nah, kalau ada orang menambah dan mengurangi, apa konsekuensinya Pak Tony? Jelas dari dalam ayat yang ke-20. Orang itu yang pertama tidak akan dapat pengampunan dosa. Yang kedua, orang itu tidak akan pernah masuk surga. Itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 tadi. Maka kalau kita tarik sedikit lebih jauh hubungannya dengan ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran itu sesat? Atau ya, si pengkhotbah itu sesat? Si pastor itu sesat karena ajarannya bertentangan dengan isi Alkitab PL dan juga PB. Apakah itu misalkan dengan dia mengurangi atau menambahkan? Itu maksudnya. Ya. Jadi kita sendiri pun waktu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan tidak boleh ditambah-tambahin. Dan tidak boleh juga dikurang-kurangi. Harus persis seperti kita baca, persis seperti dalam kitab. Ya seperti itu kita lakukan. Oke. Itu alasan yang kelima ya. Nah, alasan yang keenam, kita dengar dulu. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alasan yang keenam, mengapa kita penting konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Lagi-lagi, dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, alasannya adalah karena Alkitab itu adalah instrumen yang dipakai Tuhan untuk menyatakan, untuk menjelaskan semua perkara-perkara besar atau rencana-rencana yang baik
rencana-rencana yang sempurna selama saudara hidup di dunia ini, baik apakah dalam konteks saudara masih mahasiswa, atau sudah lulus, sudah menjadi seorang profesional, sudah menjadi seorang pengusaha, sudah menjadi seorang bapak dan ibu rumah tangga. Di situ gunanya, dampaknya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara bertanya, Pak Tony, gimana sih caranya menjadi mahasiswa yang cerdas dengan standar IPK 4? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Caranya Pak Tony supaya saya bisa lulus tepat pada waktunya, lalu saya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, juga mendapatkan pasangan hidup, dan juga suatu saat saya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Caranya baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Gak ada alasan yang lain, gak ada cara lain. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 tadi. Di Alkitab itu kita akan tahu tentang rencana-rencana Tuhan, master plan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini dan juga di surga. Maka untuk itulah semuanya sudah direkam, dicatat baik-baik di dalam Alkitab. Contoh-contoh orang-orang yang sukses dalam studinya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dan juga dalam usaha dan visinya. Itu sudah dicatat dengan sempurna dalam Alkitabku. Kalau saudara mau menjadi mahasiswa yang sukses, baca aja dan renungkan, lakukan firman Tuhan. Karena itu juga yang dilakukan oleh Daniel waktu dia jadi mahasiswa. Caranya menjadi seorang usahawan yang sukses di kemudian hari. Baca kisah Ayub. Karena di sana juga dicatat Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia diberkati Tuhan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis di dalam Tuhan? Mendapat pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Lagi-lagi baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Karena prinsip dan memilih pasangan hidup sudah cukup dijelaskan panjang lebar di dalam Alkitab. Itu yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 20 dan 30. Jadi, kesimpulan kita dari poin pertama ini, dengan pertanyaan awal tadi, alasan penting membaca dan pelajari serta mengimplementasikan firman Tuhan. Poin pentingnya adalah sangat-sangat besar dampaknya, kegunaannya, kontribusinya buat saudara.